Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Pertama sekali, marilah kita senantiasa selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala di setiap keadaan kita. Marilah kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Dan di antara nikmat Allah yang utama dan yang paling utama adalah nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat dimudahkannya kita dalam mengikuti sunnah-sunnah Nabi-Nya. Dan hendaklah kita senantiasa memohon kepada Allah keistiqomahan atas nikmat tersebut, karena ketahuilah kaum muslimin dan muslimat bahwasanya nikmat iman, nikmat ketaatan Islam yang saat ini kita rasakan itu karena rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hendaklah kita senantiasa meminta kepada Allah keistiqomahan agar nikmat tersebut tidak Allah cabut dari hati kita. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengajarkan sebuah doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Dan ini Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, agar kita senantiasa terus membaca doa ini, apalagi di waktu-waktu ibadah kita dalam salat misalnya, ya, ketika sujud, ya, kita perbanyak doa ini. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Ini adalah perbekalan kita, ya, perbekalan kita nanti menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena harta yang kita kumpulkan hari ini, keluarga yang kita banggakan hari ini, dan begitu juga kekayaan-kekayaan yang lainnya hanyalah fana, ya, dia akan pergi meninggalkan kita. Adapun yang akan kita bawa adalah amal soleh, amal yang kita kerjakan dengan mengharapkan redha Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang akan kita bawa kelak, yang akan menolong kita dengan rahmat Allah. Maka dari itu Bapak Ibu rahmati Allah, pentingnya kita memohon kepada Allah keistiqomahan agar hati kita, diri kita selalu berada dalam ketaatan kepadanya. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, hari ini kembali kita sambung materi kita atau pembahasan kita dengan memohon taufik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu yang berkenaan dengan istighfar, memohon ampun kepadanya. Kita telah membahas pada pertemuan sebelumnya bagaimana keutamaan beristighfar, dan juga telah kita sampaikan bahwasanya istighfar mendatangkan rahmat Allah. Dengan kita terus beristighfar,
mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dengan memperbanyak istighfar, Allah akan berikan jalan keluar dari segala macam bentuk kesusahan kita. Dengan memperbanyak istighfar, Allah Subhanahu wa taala turunkan hujan yang membawa keberkahan dan seterusnya. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita juga telah membahas bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang manusia yang paling utama yang pernah hadir ke dunia ini. Dia adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Namun beliau sallallahu alaihi wasallam terus beristighfar kepada Allah di setiap keadaan beliau. Apakah ketika beliau selesai mengerjakan sebuah ibadah ketaatan kepadanya, kita bahas dan kepada kita bahwasanya apapun yang kita kerjakan, masalah ketaatan sekecil apapun yang kita perbuat, salat, ya, bersedekah, berpuasa, kemudian berbakti kepada orang tua dan yang lainnya, maka di penghujung amalan kita iringilah dengan istighfar. Ya. Karena istighfar akan menghadirkan hati yang takut kepadanya. Orang kalau bersedekah misalnya, tetapi lisannya, hatinya jauh dari beristighfar, maka yang akan ada itu ujub, yang akan ada itu ria. Ya, karena syaitan laknatullah alaih, dia tidak akan henti-hentinya untuk menyesatkan kita. Ya, misalnya ahli sedekah, maka setan memiliki cara untuk menyesatkannya. Ahli ibadah, ya, dan begitu yang lainnya. Maka di penghujung amalan kita, hendaklah kita senantiasa terus iringi amalan-amalan tersebut dengan memperbanyak istighfar. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan kita saat ini kita akan melanjutkan kepada poin-poin berikutnya, bagaimana keutamaan istighfar. Kita akan sampaikan beberapa hal yang penting di sini berkenaan dengan istighfar. Keutamaan beristighfar, atau apa makna istighfar? Memohon ampun, ya. Istighfar memohon ampun. Pertama, apa keutamaannya? Mengampuni dosa atau memaafkan kesalahan adalah sifat dari sifat-sifat Allah. Ya. Mengampuni dosa, memaafkan kesalahan hambanya adalah sifat dari sifat Allah. Banyak ayatnya yang menjelaskan tentang bagaimana Allah itu Maha Pengampun, ya, bagaimana penyayang. Banyak ayatnya di dalam Al-Qur'anul Karim. Bahwasanya mengampuni dosa atau memaafkan kesalahan hamba adalah sifat dari sifat-sifat Allah. Kemudian yang kedua, seruan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya untuk senantiasa memohon ampun. Ini merupakan bukti keutamaan ampunan itu sendiri. Bagaimana Allah menyeru hamba-hambanya untuk senantiasa memohon ampun, merupakan ini bukti bahwa besarnya keutamaan istighfar. Ya, besarnya keutamaan istighfar. Sama seperti ini Bapak Ibu rahmati Allah. Misal, ini ada dua jalan yang bercabang. Ya. Kemudian jalan yang ke kiri ini menuju lembah.
Kemudian jalan yang ke kanan ini menuju aman, itu selamat sampai tujuan. Nah, ada saudara kita di persimpangan ini, di persimpangan jalan ini, kemudian terus menghimbau kita, ayo ke jalan ini jalan yang aman, ini jalan rawan kecelakaan, ke sini, ke sini. Nah, ini menandakan apa? Kalau kita tempuh jalan ini, kita akan selamat. Nah, ini baru contoh di dunia. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan balasan yang besar jika hamba-hambanya bersegera memohon ampun. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam surat Al-Hadid ayat yang ke-21, apa kata Allah? Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Berlomba-lombalah kalian menuju ampunan, ya, menuju ampunan dari Rabb kalian, wa jannah, dan surganya. Ini janji Allah kepada kita, Bapak Ibu rahmati Allah, bahwasanya siapa di antara kita yang bersegera memohon ampun kepada Allah, Allah janjikan apa tadi? Ampunan darinya dan surganya kelak. Pertemuan yang lalu kita sudah bahas, siapa yang datang kepada Allah dari sejengkal, Allah akan mendekat kepadanya sedepa. Siapa yang datang kepada Allah dalam berjalan, Allah akan datang kepadanya dalam berlari. Ya. Maka tidak ada kata terlambat. Ya. Tidak ada kata terlambat dalam hal memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah katakan di sini, arduha ka'ardis sama'i wal ard. Luas surga itu, Bapak Ibu rahmati Allah, seluas langit dan bumi. Ini kita terima dengan iman. Jangan logika diterima. Sesuatu hal yang gaib kita terima dengan iman. Ya. Jangan logika awak terima. Jangan logika awak terima bah. Lain mungkin. Maka kita terima dengan iman. Begitu juga dengan kabar-kabar yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an atau melalui hadis Nabi SAW, sesuatu yang gaib, maka kita terima dengan iman. Apa contohnya? Azab kubur misalnya, atau nikmat kubur. Orang yang mendapatkan nikmat kubur, dia akan mendapatkan dikabarkan Nabi SAW, kuburannya diluaskan, ya kan? Dan salah satu dari taman-taman surga. Ini bisa kita terima dengan iman, ya. Jangan logika. Begitu Bapak Ibu rahmati Allah. Di dalam ayat lain Allah juga mengatakan hal yang sama. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian menuju ampunan dari Rabb kalian beserta surganya yang luasnya seluas langit dan bumi. Ini dalam surat Ali Imran ayat 133. Ya. Itu seru kita Bapak. Ya. Agar kita tidak bermalas-malasan di dalam mencari ampunan Allah. Baca caranya, awak lacik diri kuah untuk bersabar di atas ketaatan. Awak pukul diri kuah, maksudnya hati awak lecut dia agar senantiasa istiqomah di atas ketaatan. Awak pasu diri kuah untuk menahan diri dari bermaksiat. Nah, ini bisa kita lakukan. Kemudian kita bersabar
di atas apa yang Allah perintahkan, bersabar. Kena serugo tu Pak Ibu, ya, tidak semudah membalikkan telapak tangan, ya, butuh perjuangan kita, butuh perjuangan. Dan ketahuilah, perjuangan kita di dunia ini hanya sebentar. Kita tidak tahu umur kita berapa, ya, tidak tahu kita. Maka perjuangan kita di dunia ini hanya sebentar, kemudian kita memasuki kehidupan akhirat yang kekal abadi. Maka hari ini Allah himbau kita untuk senantiasa bersegera mencari ampunannya. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua, ya. Seruan Allah kepada ampunan. Allah menyeru kepada hamba-hambanya untuk senantiasa beristighfar, merupakan bukti keutamaan istighfar itu sendiri. Kemudian Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga, kesibukan orang-orang soleh di dalam beristighfar. Para sahabat, para ulama, ya, itu mereka di dalam beristighfar, mereka betul-betul, ya, betul-betul istiqamah terus beristighfar. Dikatakan di sini Ibnu Qayyim rahimallahu taala, beliau berkata, orang-orang soleh paling banyak melakukan istighfar. Kapan itu Bapak Ibu rahmati Allah? Pada saat setelah mereka melakukan ibadah, ya. Bukan berarti ketika bermaksiat tidak bisa, tidak. Tapi mereka terus beristighfar pada saat mereka selesai mengerjakan suatu ibadah. Dan ini yang sering kita lalai di sini Bapak Ibu rahmati Allah. Kita lebak rasa bajaso ke Islam ko kita. Ya. Baru sempat haji sekali, umrah sekian kali, seolah-olah awak lah bajaso kepada Islam. Belum. Ya. Baru kita mampu bersedekah sekian juta dalam setahun atau 2 tahun, seolah-olah kita sudah berjasa kepada Islam. Ini tidak. Orang-orang soleh terdahulu mereka terus beristighfar. Dan ketahuilah Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah mudahkan kita untuk beramal soleh itu karena rahmat Allah. Jangan disangkut itu karena kehebatan kita, tidak. Karena kekayaan kita, tidak. Allah mudahkan kita untuk berpuasa misalnya, puasa sunnah, itu karena rahmat Allah, bukan karena kitanya, tidak. Karena rahmat Allah. Allah mudahkan kita menghafal Al-Quran. Allah mudahkan kita misalnya mempelajari Al-Quran. Itu karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak ada yang perlu kita banggakan. Sungguh aneh orang ketika ia mampu beramal soleh, walaupun hanya seujung kuku, namun mereka sudah membangga-banggakan. Ini aneh. Seolah-olah amal solehnya itu dari dirinya. Ini orang yang tertipu namanya, Pak. Tertipu dengan amalan sendiri. Ya. Begitu juga ya, pada para wanita misalnya, mampunya dia berhijab, itu karena rahmat Allah. Atau kita misalnya, mudahnya kita melangkahkan kaki ke masjid untuk mendatangi panggilan Allah, salat berjamaah, itu karena rahmat Allah. Jangan keceng katiwa ikon buat adalah canduma, ikon dia kena buat lah tabiaso. Jangan, karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka katakan ke hati kita, katakan kepada diri kita, anang kita karajuan masalah ketaatan itu semata-mata karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka iringi terus dengan istighfar.
agar amalan-amalan tersebut terjaga dari hal-hal yang merusaknya. Apa yang merusaknya, Bapak? Adalah riya. Ini yang merusaknya. Dikatakan di sini dalam surah Ali Imran ayat 17, Allah menceritakan tentang sifat orang-orang soleh. Apa kata Allah? Wal mustaghfirina bil ashari. Dan orang-orang yang memohon ampun di penghujung malam. Ini salah satu sifat orang-orang soleh, ya. Di penghujung malamnya mereka beristighfar. Mereka beristighfar. Maka ini bisa kita lakukan. Bangun kita mungkin seperempat terakhir malam, ya. Setelah kita berudu, salat misalnya, seberapa yang kita ingini, kemudian terus beristighfar di waktu-waktu sahur seperti ini, ya, beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ini adalah sifat orang-orang yang saleh, ya, sifat orang-orang yang saleh. Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang telah kita sampaikan juga pada pertemuan yang lalu, bahwasanya beliau ketika beliau selesai mengerjakan ibadah salat, beliau senantiasa beristighfar kepada Allah. Berapa kali itu, Pak? 3 kali. Selesai beliau salam kiri dan kanan, kemudian beliau membaca apa? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ini menunjukkan bahwasanya amalan yang kita kerjakan itu, ya, kalau kita perhatikan Nabi SAW, kenapa beliau beristighfar di setiap penghujung amalannya? Karena khawatir amalan awak kerajon tu banyak cacatnya. Solat misalnya banyak cacatnya. Ala-ala pikiran awak kama-kama, ya kan? Tumak ninahnya kurang. Banyak cacatnya. Maka kita senantiasa beristighfar kepada Allah di setiap selesai mengerjakan amalan. Ini yang ketiga, ya. Yang ketiga, keutamaan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita masuk poin berikutnya. Kapan kita diperintahkan untuk beristighfar? Ya, yang tadi kita membahas tentang keutamaan memohon ampun kepada Allah, sambungan kajian yang lalu, ya. Nah, kita sekarang masuk poin berikutnya. Kapan kondisi-kondisi kita diperintahkan untuk beristighfar? Pertama, ketika kita terlanjur berbuat dosa. Ketika kita terlanjur berbuat dosa, ya. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Nabi Adam alaihissalam dan istri beliau Hawa. Ketika bermaksiat kepada Rabbnya, kemudian mereka berdoa, qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dalam surat Al-A'raf ayat 23. Mereka berdua berkata kepada Allah, ya Tuhanku, wahai Tuhan kami, kami telah menzalimi diri kami. Menzalimi diri kami. Jika engkau tidak mengampuni kami, wa illam taghfir lana wa tarhamna, dan tidak merahmati kami, lanakunanna minal khasirin, benar-benar kami termasuk dalam orang-orang yang merugi. Ini doa yang bisa kita baca. Sujud kita dalam salat misalnya, baca doa ini, ya. Perbanyak membaca doa ini. Kita lihat juga Nabi Musa alaihissalam
ketika membunuh seorang laki-laki, ya, membunuh seorang laki-laki ditinju gitu kan, mati dia. Beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa doa beliau? Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli faghfara lahu innahu huwal ghafurur rahim. Ya Tuhanku, ini pengakuan kita, Pak. Ya. Kita panggil Allah Subhanahu wa taala Rabbana, wahai Tuhan kami, atau Rabbi, ya Tuhanku. Ya. Ini panggilan doa. Ya. Ada sesuatu yang kau minta kepada Allah kita. Sesungguhnya aku telah menzalimi diriku sendiri, maka ampunilah aku ya Allah. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Ini menunjukkan bagaimana, ya, para nabi Allah Subhanahu wa taala ini, ketika mereka terjatuh kepada sebuah dosa, mereka terus meminta kepada Allah ampunan. Meminta kepada Allah ampunan. Jangan kita bermain-main dengan dosa kita sendiri. Kalau dosa orang nampak dah, Wak. Tapi dosa awak seolah-olah nak tahu tu. Apa pepatah Minangnya tu, Pak? Yo, gajah di mata awak tak nampak dah, Wak. Kalau dosa orang lain tu mudah mengkoreksi, mudah mencarinya. Oh, si fulan, si fulan, si fulan, si fulan. Dosanya tak tahu dia. Ini aneh namanya. Sama ibarat pencuran. Orang dia berasihan, awak biar berkubang. Ya. Orang diingat dosanya, tapi awak biar berkubang. Jodoh awak sendiri. Ini tak bagus. Harusnya kita dulu yang menghisap diri kita. Nah, dengan membiasakan membaca istighfar, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah, kita ikuti lisan kita membacanya, hati kita mentadaburinya, maka kita akan merasakan bagaimana nyamannya setelah itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfirillaha yajidillaha ghafurar rahima." Dalam surah An-Nisa ayat 110. Barang siapa yang berbuat keburukan, kejahatan, dosa, awak nak lapis dari dosa apa? Dosa mata, lisan, telinga, tangan, kaki, hati, perut, apalagi. Tak lepas dari dosa. Thumma yastaghfirillaha, kemudian dia memohon ampun kepada Allah. Yajidillaha ghafurar rahima, maka dia akan mendapati Allah, dialah Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, ini seruan Allah juga pada kita. Allah menyampaikan dalam firman-Nya bahwasanya Dia Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan Allah mengatakan, wa may ya'mal su'an, barang siapa yang melakukan perbuatan kejahatan. Ini menandakan kita ini sering terjerumus kepada kejahatan. Sering awak kau jatuh kepada maksiat. Ya, sering. Allah lah hati-hati tapi jatuh je gitu loh. Ya. Maka kita diperintahkan untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang pertama ya, kondisi-kondisi kita kapan kita beristighfar, yaitu ketika berbuat dosa. Ketika berbuat dosa. Kemudian yang kedua, ini yang kita bahas tadi, selesai mengerjakan ketaatan. Ya. Kapan kita diperintahkan untuk beristighfar? Selesai mengerjakan ketaatan. Contohnya, selesai kita beruduk. Selesai kita beruduk. Ada dua
doa di sini yang sering kita baca. Pertama apa doanya, Pak? Doa ketika selesai berwudu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin. Ini pertama. Kita minta kepada Allah agar Allah masukkan kita ini ke dalam orang-orang yang mensucikan diri, dan agar Allah masukkan kita ini kepada orang-orang yang bertaubat. Kemudian ada doa yang lain yang juga dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau sallallahu alaihi wasallam selesai dari berwudu, beliau membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Ini juga boleh kita baca. Selesai wudu, diganti-ganti doanya gitu loh. Yang pertama tadi atau yang ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Ya. Maha suci Engkau ya Allah, dengan memujimu, dan aku bersaksi bahwa tidak ada ilah. Aku tauhid kau, Pak. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi. Kalau ada orang ibadah ke kuburan berarti nyo menduakan ilah. Ada tawakal ke jimat berarti nyo menduakan Allah. Ada yang magi sesajen ke danau berarti nyo menduakan Allah. Ya. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali hanya Engkau. Astaghfiruka, aku memohon ampun kepada Engkau. Wa atubu ilaik, dan bertaubat kepada Engkau. Nah, ini doa juga bisa kita baca selesai berwudu. Ya. Nah, ini yang kedua ya. Tadi kapan kita diperintahkan beristighfar? Yang pertama, ketika kita terjatuh kepada maksiat, dosa. Yang kedua kapan? Selesai mengerjakan sebuah ketaatan atau amal soleh. Nah, yang ketiga, di setiap waktu dan saat. Di setiap waktu dan saat. Dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, dia berkata, kami menghitung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam satu majlis. Beliau membaca Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Barangkali dia baca Pak 100 kali dalam satu majlis. Menandakan beliau itu takut bana kita. Khawatir amalan beliau itu ada dijangkiti penyakit riya. Maka beliau beristighfar, Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ini bisa kita baca. Ya, bisa kita amalkan. Nah, tidak perlu kita mengamalkan amalan-amalan yang lain. Yang disunahkan Nabi saja kau tak amalkan lewat sadar itu. Aku ni membaca amalan-amalan yang tak ada disunahkan Nabi lo. Ya kan? Nah, kemudian ada yang namanya Sayyidul Istighfar. Apa Allah repet apa? Sayyidul Istighfar, induknya istighfar gitu. Abang kata apa bang? Belum deh? Ha? Rugi kita. Rugi kalau tak dapat. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man qalaha minan nahari muqinan biha famata min yaumihi qabla an yumsiya fahuwa min ahli jannah. Barang siapa yang membacanya, yaitu Sayyidul Istighfar di siang hari, pagi hari itu Pak, ya, ini dimasukkan ke dalam zikir pagi dan petang. Kemudian dia membaca dengan penuh keyakinan, penuh keyakinan, ya, meninggal dia sebelum sore hari,
fahuwa min ahli jannah, maka dia adalah ahli jannah, penduduk atau ahli surga. Kemudian Nabi mengatakan, wa man qalaha minal laili, barang siapa yang membacanya di malam hari, artinya asar itulah masuk pergantian tu Pak, pergantian siang dan malam di waktu asar, pergantian hari. Selesai kita salat asar, baca Sayyidul Istighfar, wa huwa muqinun biha, kemudian dia yakin dengannya, famata qabla an yusbiha fahuwa min ahli jannah, matinya sebelum pagi hari, maka dia dikatakan oleh Nabi ahli jannah atau ahlul jannah, ahli surga, penduduk surga. Nah, Bapak Ibu rahmatullah, ini keutamaan Sayyidul Istighfar. Siapa yang hafal di sini? Ya. Apa bacanya? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Alai hafal dah Bapak Ibu? Kalau ndak hafal rugi bana, percayalah. Rugi kalau ndak hafal. Nah, apa kata Nabi tadi? Siapa yang membaca pagi hari yakinnya dia kalimat Tuhan, ya, meninggal sebelum sore hari, sebelum malam hari, dia termasuk ahlul jannah. Artinya bahasa lamunnya masih melakukan ketaatan, masih di atas ketaatan. Beko jangan dibaca siko solat ndak, itu ndak bisa tu, ya kan? Nah, masih di atas ketaatan. Nah, ini dia hadis riwayat Bukhari dan Ahmad. Keutamaan Sayyidul Istighfar. Maka wajib kita hafal ini, Bapak Ibu. Wajib kita hafal. Jadikan ini amalan kita. Pagi dan sore hari kita baca Sayyidul Istighfar. Kemudian Nabi SAW mengatakan, man ahabba an tasurrahu sahifatuhu falyukthir minal istighfari. Barang siapa yang amalnya barang siapa yang ingin disenangkan oleh catatan amalnya, bisa tu Pak, ya, di padang mahsyar ketika Allah memberikan kitab-kitab kita, kitab amalan awak gitu loh. Ada yang Allah berikan dari tangan, dari arah kanan, ada dari arah kiri, dan ada dari belakang awak. Barang siapa yang ingin disenangkan oleh catatan amalnya, berarti awak ketika mencari catatan amal Tuhan, senang awak. Kesenangan itu menandakan bahawa kita akan selamat dari neraka. Besok awak cari apa? Catatan amal Tuhan, senang awak tanya. Berarti awak itu lah waktu tu apa namanya? Lah ada jaminan keaman dari api neraka. Barang siapa yang ingin melihat cara amalnya senang dia, fal yukthir minal istighfari, maka perbanyaklah istighfar. Kau siko tibu besok Pak catatan amal Tuhan, tangan kiri ku dia gian itu halamek badan ka sansaro. Apa lain dari arah belakang, tak nampak tak kira di belakang, alamat badan ka sansaro, ya. Banyak ayatnya. Apa ayatnya sesungguhnya? Ada yang tahu? Dalam surat apa? Dalam surat Al-Insyiqaq.
Ha. Kalau kita bukaan dulu. Apa ayatnya? Ada yang lah hafaz sikut juz 30 ah? Ya. Dia hafal Pak, ya. Usahakan menghafal gitu beberapa surat, ya. Dalam surat Al-Insyiqaq. Fa amma man utiya kitabahu biyaminihi. Maka adapun orang-orang yang menerima kitab amalnya dari tangan kanannya, fasawfa yuhasabu hisaban yasiran. Maka dia akan diperiksa, ya, disidang, ya, dengan pemeriksaan yang mudah. Mudah. Tidak banyak-banyak tu. Ya kan? Kemudian Allah katakan, wa amma, dilanjutkan ayat ini, ya. Al-Insyiqaq dari ayat 7 sampai ayat 5 balik. Itu cerita tentang orang-orang yang akan menerima kitab catatan amalnya. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Orang yang menerima kitab amal di tangan kanan tadi, dia akan kembali kepada keluarganya yang sama-sama beriman dengan gembira. Berarti lah gadang harapan ka masuk sa rugo. Nah, kemudian Allah katakan wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrih. Barang siapa yang menerima kitab amal itu dari belakang. Di belakang, Pak. Ya. Kemudian mereka mengatakan fasawfa yad'u thubura. Mereka mengatakan, orang-orang menerima itu berteriak, celaka aku. Celaka. Wa yasla sa'ira, dan dia akan masuk ke dalam api neraka. Nah, itu kalau menerima kitab amal dari mana tadi? Dari belakang. Dari kiri pun baik itu loh. Dalam surah Al-Haqqah Allah mengatakan wa amma man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Tu menyesal saya kepada itu. Apa baca buka surah Al-Haqqah, ya. Tu baca situ. Bab penyesalan orang-orang yang menerima kitab amal dari arah kiri. Ya. Terakhir Allah katakan la ya'kuluhu illal khati'un. Makanan orang penduduk neraka tu takik wadahnya, Pak. Ya. Nah, ini tentang catatan amal. Barang siapa yang ingin disenangkan oleh catatan amalnya, falyukthir minal istighfari, maka perbanyaklah beristighfar. Ya. Perbanyaklah beristighfar. Nah, ini kondisi-kondisi di mana kita diperintahkan untuk beristighfar. Pertama tadi kapan? Ketika terjatuh ke dalam dosa dan maksiat. Yang kedua apa? Selesai mengerjakan ketaatan. Yang ketiga apa? Di setiap waktu dan saat. Ya. Nah, kita masuk poin berikutnya. Amalan-amalan yang bisa mendatangkan ampunan Allah. Nah, amalan-amalan atau perkara-perkara yang dengannya Allah ampuni kita. Yang pertama, apa amalan yang bisa mendatangkan ampunan Allah Subhanahu wa taala? Menyempurnakan wudhu. Menyempurnakan wudhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man tawaddaa kama umira." Barang siapa yang berwudhu kama umira, seperti apa yang kami perintahkan. Aku catatan gua, Pak. Siapa yang berwudhu seperti apa kami perintahkan. Berarti wak tidak berwudhu kecuali dengan air yang dicontohkan oleh Nabi. Tak itu kan? Artinya
Nah, ada pertanyaan, bagaimana kalau orang berwuduk tidak sesuai dengan perintah Nabi? Contoh, Nabi membasuh wajah paling banyak 3 kali, dia basuh 10 kali. Adakah seperti ini? Ada. Nabi SAW membasuh kaki misalnya sampai batas tumit atau sampai batas mata kaki, hanya basuh sepunggung kaki step. Adakah seperti ini? Ada. Apakah dengan wuduk seperti ini akan mendapatkan ampunan? Tidak. Ya. Bila mengatakan man tawaddu'a kama umira, barang siapa yang berwuduk seperti kami contohkan, berarti awak bapa ibu rahmat Allah, wajib kita mencontoh Nabi cara wuduk. Tak boleh nak kelamak dah awak sedapat. Jangan berkok je perasaan, oh rasanya sempurna kalau dilabin banyak basuhnya. Basuh kat 10 kali atau 5 kali, ya kan? Aku je logika nama aku. Awak beribadah tu pak, tak boleh je logika tu. Japo kita beribadah jo di atas perintah Allah dan Rasulnya. Tak boleh dengan kelamaan awak tu. Tak boleh dengan kesenangan hawa nafsu kita, tak boleh. Kita beribadah itu wajib di atas perintah Allah dan Rasulnya. Wa shalla kama umira, dan salat seperti kami perintahkan. Dua ko pak yang sering kita lakukan sehari semalam ko, wuduk dan salat. Kedua-duanya wajib awak mencontoh kepada siapa? Nabi SAW. Baik gerakannya, bacaannya, ya. Kemudian Rasul mengatakan ghufira lahu ma qaddama min amal, niscaya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa yang telah diperbuatnya. Jadi untuk mendapatkan ampunan Allah ko, untuk dua amal ko wajib kita mencontoh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikisahkan atau diceritakan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, idza tawaddaa ar-rajulul muslimu, jika seorang muslim berwuduk, kharajat dhunubuhu, maka keluar dosa-dosanya, ya, min sam'ihi, dari pendengarannya, wa basarihi, dari penglihatannya, wa yadaihi, dari kedua tangannya, wa rijlaihi, dari kedua kakinya, fa in qa'ada maghfuran lah, maka jika dia duduk dalam keadaan dosanya telah diampuni. Aiko kalau wuduk awak sesuai dengan contoh ba'a Nabi mengarajuan wuduk, dosa mata, dosa wajah, dosa telinga, dosa tangan, dosa kaki berguguran di saat kita berwuduk. Catatannya apa ibu? Ini dosa-dosa kecil. Kalau dosa gadang awak dituntut untuk bertaubat. Seperti itu. Nah, ini kemuliaan Islam, kemuliaan orang yang taat. Awak tadi sampaikan, kita sampaikan tadi bahwasanya kita tak terlepas dari dosa. Betul tak? Subuh, sesudah subuh, dari subuh ke zuhur sekian jam kita lewati, bara dosa-dosa ringan yang kita lakukan. Dosa mata memandang, dosa tangan, dosa lisan, dosa pendengaran, hati, kaki kita. Zuhur kita kembali berwuduk. Maka Nabi SAW menggambarkan bagaimana pendapat kalian, kata Nabi, seandainya di depan rumah seseorang ada sungai, ini mandi 5 kali ke sungai itu, apakah orang ini masih ada kotoran? Tidak. Nah, ikut solat 5 waktu dulu, Pak. Belum lagi asal sunnah, belum lagi keutamaan memelihara uduk, ya, batal uduk balik. Subhanallah, sungguh sangat sempurna syariat Islam ini, ya. Maka
Ketika seseorang selesai mengerjakan wuduk, maka berguguranlah dosa-dosanya bersamaan dengan tetesan-tetesan air wuduknya. Tak merugi kita tu Pak, kalau selama wuduk jarang menyentuh air wuduk. Tak ada wuduk kecuali ketika lah dia mandi dia orang baru wuduk. Abah tu ya, orang-orang terfitnah seperti itu. Ya, mereka tidaklah mendekati solat kecuali mereka ketika disolatkan. Mereka tidak mendekati masjid kecuali ketika mereka disolatkan di masjid. Nah, maka kita berlindung kepada Allah dari perbuatan fasik seperti ini. Ya, maka di awal kita sampaikan tadi, bersabarlah di dalam mentaati perintah Allah. Bersabar. Kita harus banyak bersabar. Nah, ini yang pertama, yaitu menyempurnakan wuduk. Ya, dengan ini Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Ya, mengampuni dosa-dosa kita. Kemudian, apa amalan yang bisa mendatangkan ampunan Allah? Mengucapkan hamdalah setelah makan dan memakai pakaian. Mengucapkan hamdalah atau memuji Allah setelah kita memakan sebuah makanan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man akala ta'aman," barang siapa yang selesai memakan sebuah makanan, thumma qala, kemudian dia berkata, "Alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah." Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, zat yang telah memberiku makan, dengan makanan ini yang dia Allah telah menganugerahkan kepadaku, tiada daya dan upaya dariku. Apa kata Rasul? Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Ini kalau saya sudah pernah tersampaikan. Orang muslim yang taat ketika makan, mengamalkan sunnah-sunnah makan. Apa sunnah makan? Pertama, calik dulu makanan kau statusnya, lai halal atau enggak. Aku sunnah makan wajib kita perhatikan Pak. Apapun makanan yang akan kita makan, pertama cari statusnya. Cara mendapatnya lai halal atau enggak? Kalau halal, cari zatnya lai. Zatnya kau lai halal atau enggak? Itu perlu kita perhatikan. Nah, setelah kita tahu ini halal cara mendapatkan, halal zatnya, ketika hendak makan, ambil dengan tangan kanan. Ada orang Pak sering kita calia gitu, makan kon piring, kau air minum sih kau. Tangan iko makan nasi, tangan iko minum air. Ini tak boleh. Orang Islam itu dengan tangan kanan dia mau makan ataupun mau minum. Karena ini perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa makan dan minum pakai tangan kiri? Syaitan. Karena syaitan, kata Nabi, dia makan dan minum dengan tangan kiri. Nah, kita ambil dengan tangan kanan. Setelah itu, mulailah dengan membaca Bismillah. Bismillah. Kita makan. Karena makanan yang tidak dimulai dengan baca Bismillah, apa yang terjadi? Setan ikut makan bersama awak. Sekali lagi Bapak Ibu dan rahmat Allah, ikut kita terima dengan iman. Jangan logika awak terima Pak. Yang dipasangkan Nabi, siapa yang makan tak baca Bismillah, setan ikut makan semuanya, itu bisa kita terima dengan iman. Nah, setelah itu, selesai kita memakannya, makanan tersebut, kita mengatakan Alhamdulillahilladzi at'amani hadza
wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. La hafal doa aku Pak. Dah hafal apa dah? Awal sudah dapatnya. Alhamdulillah. Karena cok baca nak Al-Fatihah alhamdulillah je pertamanya. Ya kan? Rugi kita Pak. Ya, rugi kita. Doa-doa tu banyak keutamaannya. Kalau ndak awak hafal, ndak awak amalkan, rugi kita. Yang rugi siapa? Awak. Ya kan? Nah, siapa yang membaca doa ini kata Nabi, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Parikan yang halal, dosa pun diampuni. Barakah mulianya syariat Islam tu. Parikan yang ya, dosa pun diampuni. Tapi dengan memperhatikan syarat tadi. Cari statusnya oleh halal atau tidak. Mulai dengan mengambil tangan kanan, baca bismillah, ya, seperti itu. Kita lanjutkan hadis ini. Amalan yang menyebabkan datang ampunan Allah, ya. Sambung hadis ini. Wa man labisa thawban, barang siapa yang memakai pakaian, baju Pak. Faqala, kemudian dia berkata, alhamdulillahilladzi kasani hadha thawba wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Bedanya yang tadi apa? At'amani. Yang kini apa? Kasani. Bedanya itu saja. Barang siapa yang membaca doa ini ketika memakai pakaian, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar, maka diampuni dosanya yang telah berlalu dan yang akan datang. Barangkali Pak ganti baju sehari Pak. Acok. Barangkali Pak baca doa aku. Belum pernah lah. Rugi itu Pak. Ya kan? Apa itu tu Pak? Sama ya. Rugi kita. Nanti kita tuliskan situ, insya-Allah di papan. Kita tuliskan, nanti dihafal. Ini amalan sunnah. Amalan yang ringan, tetapi mendatangkan ampunan Allah. Baca aja, itu mulianya Islam itu Pak. Makan sambil ganti pakaian, suatu perbuatan yang sering kita lakukan. Makan, apalagi makan. Itu saja, ya kan? Di rumah makan, di luar makan, sampai kerja makan. Nah, tapi adakah kita memperhatikan Islam? Bagaimana Islam mengajarkan adab-adab makan? Termasuk bagaimana Islam mengkabarkan, Nabi SAW mengkabarkan bagaimana keutamaan orang yang membaca doa-doa ini setelah makan. Nah, ini dia. Ya, periwakannya dosa wak tampuni. Ya. Memakai pakaian. Namun kalau orang kaya tu dah. Namun agak 5 kali, 6 kali ganti pakaian sehari tu. Ya kan? Kalau kita anda kita pagi patang saja. Pagi ganti pakaian kerja. Patang ganti pakaian santai. Itu kan? Nah. Tapi doa ini jarang kita baca. Padahal ini kesempatan meraih sebuah keutamaan yang besar dengan amalan yang sering kita kerjakan. Nah, baca caranya. Ambil baju, dahulukan tangan kanan. Ini sunnahkan. Dahulukan pakai tangan kanan. Nah, baca doa aku. Alhamdulillahilladzi kasani hadha thawba wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Kata Nabi, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar. Allah ampuni dosanya yang lah berlalu dan yang akan datang. Hadis ini riwayat Ahmad, Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i, Ibnu Majah, Al-Hakim, dan dihasankan oleh Syekh Albani rahimallahu taala. Ini kita hafal Bapak Ibu ya. Nanti kita buatkan insyaallah di papan tulis doa-doa ini. Nah, ini amalan yang kedua yang bisa mendatangkan ampunan Allah Subhanahu wa taala ketika kita mengerjakannya. Pertama tadi apa? Wuduk dengan sempurna. Selesai wuduk kita baca doa tadi, ya kan? Yang kedua apa? Makan dan minum dengan mengikuti adabnya. Ya, dan membaca doa setelahnya. Nah.
Kemudian yang berikutnya, barang siapa yang 3 atau 2 anaknya meninggal, anak perempuan, ya, enggak, 2 atau sampai 3 anaknya meninggal, belum balik, lalu dia bersabar dan mengharap pahala, ini juga akan mendatangkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW mengatakan dari Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu, ma minan nasi muslimun yamutu lahu thalathatun minal waladi lam yablughul hintha illa adkhalahu Allahul jannata bifadli rahmati iyyahum. Apa artinya? Tidaklah seorang muslim yang 3 anaknya meninggal dalam keadaan belum balik, dengan syarat apa tadi? Ikhlas, ya, kemudian mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, melainkan pasti Allah masukkan dia ke dalam surga disebabkan fadilahnya tadi, sebabkan keikhlasannya tadi, ya, atau Allah akan masukkan dia ke dalam surga disebabkan keutamaan dan rahmatnya untuk mereka. Nah, jadi kalau ada anak awak meninggal sebelum balik 3 orang dan awak sabar, tidak berkeluh kesah awak tu, awak berharap dengan ujian tu Allah ampuni awak dan awak mencari rahmat Allah, maka Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Ini juga termasuk amalan, ya, yang bisa mendatangkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, la yakunu li ahadikum 3 banatin aw 3 akhawatin fayuhsinu ilaihinna illa dakhala jannata. Tidaklah salah seorang dari kalian memiliki 3 anak, 3 putri atau 3 saudari perempuan, ya, yang perempuan, lalu dia berbuat baik kepada mereka, magihnya makan, mencukupi kebutuhannya, membelikan sesuatu yang dibutuhkannya, ya, tidak merusaknya, tidak menyakitinya, seterusnya, dakhala jannah, kelak dia akan dimasukkan ke dalam surga. Ini amalan menjaga, merawat 3 orang putri anak kita. Ini syaratnya, Pak. Ya. Ini hadis keutamaan, ya. Kita berbicara masalah keutamaan. Namun kalau kita ada seorang anak perempuan, kemudian kita didik dia, kita berikan dia ilmu agama yang benar, kita masukkan dia ke sekolah keagamaan yang benar lah, sehingga anak ini menjadi wanita solehah, itu adalah tabungan kita. Nyokara jalan salat 5 waktu, awak akan dapatnya nanti pahala darinya. Nah, ini salah satu keutamaan menjaga 3 orang anak putri, ya, 3 orang anak kita yang putri, memenuhi hak kewajibannya, 2 atau 3 anak orang putri, ya. Allah dengan amal tersebut Allah akan masukkan kita ke dalam surganya. Baik. Kemudian yang berikutnya, amalan yang bisa mendatangkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala, akhlak yang baik. Akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man kana sahlan hayyinan layyinan harramahu Allahu 'alan nar. Apa kata Nabi, Pak? Barang siapa yang bersikap mudah, mempermudah, ya, suka memberi kemudahan gitu loh, kemudian ramah dan lembut, mulut pun tak kasar tu, bang, ya, mulutnya tidak kasar, haramahullahu 'ala nar, Allah haramkan untuknya neraka.
Aku akhlak yang mulia aku. Ya. Allah haramkan untuknya neraka. Dengan catatan Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita di atas ketaatan. Ini catatannya. Solat awak tak tinggal, yang wajib tak tinggal. Untuk kita ramah lembut, tapi yang wajib kita tinggal, tak ada gunanya. Ya. Ini amalan. Ya. Selama kita berada di atas ketaatan kepada Allah, kita berakhlak yang baik, bertutur kata lemah dan lembut. Artinya tak mudah orang tersinggung dari lisan awak kita. Kalau bahasa awaknya itu Pak, pai awak orang kehilangan. Itu tandanya selama awak di bersama mereka, itu menyenangkan perasaan mereka. Tapi kalau pai awak di situ, orang senang. Pertama lihat, ya kan? Alhamdulillah kalau painya tu kacau tu Pak, bermasalah tu. Ya, yang harusnya kalau kita tidak ada, orang merasa ada yang kurang gitu. Seperti itu. Baik, ini akhlak yang baik. Suka memberikan kemudahan pada orang-orang, ya, bersikap ramah, lembut. Maka Allah haramkan untuknya nerakanya. Rasulullah mengatakan, haramahullahu 'alan nar. Allah haramkan untuknya nerakanya. Nah, inilah Bapak Ibu, masih banyak ya amalan-amalan yang bisa kita amalkan yang mendatangkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak lagi. Nanti kalau banyak-banyak pokok tak ada yang ikut di kepala tu. Masih banyak. Nah. Jadi kita ringkas lagi. Pertama tadi apa? Amalan-amalan yang bisa mendatangkan ampunan Allah, menyempurnakan wudu, ya, menyempurnakan wudu, mengikuti caranya Nabi berwudu. Dan kedua apa? Salat sesuai dengan yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian yang ketiga, mengucapkan hamdalah atau membaca doa setelah makan dan doa sebelum memakai pakaian. Kemudian mendidik, menjaga, memberikan hak-hak kepada anak perempuan, 2 atau 3 orang anak perempuan. Ini memiliki keutamaan, ya, keutamaan atau fadilahnya. Kemudian yang keempat apa tadi? Berakhlak yang baik, berakhlak yang mulia. Nah, ini amalan-amalan yang bisa mendatangkan ampunan Allah. Kemudian apa lagi yang kita simpulkan? Kapan kita diperintahkan untuk beristighfar? Pertama tadi kapan? Ketika terjatuh kepada dosa dan maksiat. Kemudian selesai mengerjakan ketaatan. Kemudian kapan lagi? Di setiap waktu dan saat. Ya. Di setiap waktu dan saat. Dimanapun kita, perbanyak istighfar. Dan di sini kita anjurkan untuk menghafal, yaitu Sayyidul Istighfar, ya, Sayyidul Istighfar. Nah, itulah Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala materi kita, sambungan kajian tentang istighfar, betapa pentingnya dan betapa butuhnya kita dengan istighfar ini. Nah, oleh sebab itu, ya, dengan memohon taufik dari Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah mudahkan kita untuk membiasakan lisan ini dan membiasakan hati ini untuk senantiasa beristighfar kepadanya. Dan semoga Allah tutup hidup kita dalam keadaan Allah mengampuni dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Sekian dulu yang bisa kita sampaikan. Tadi ada ibu yang ditinggalkan oleh anak-anaknya yang sebelum dia balik, ya. Lalu dia dalam keadaan sabar dan ikhlas. Ya. Bagaimana kalau kebiasaan seorang ibu itu kan selalu dia akan nangis atau apa, malah saya pernah lihat juga dia jalan-jalan teriak-teriak sepanjang jalan.
Tapi dia sebenarnya tidak mudah. Ya. Begini Pak, ujian itu termasuk ujian ya. Ditinggalnya seorang kita, ditinggal mati oleh anak kita, itu termasuk ujian. Ya. Di dalam hal menerima ujian, wajib kita untuk ikhlas. Itu pertama. Kemudian untuk menjaga keikhlasan, ada aturan-aturannya atau kaedah-kaedahnya. Ba'a amalan itu yang termasuk ikhlas itu seperti apa gitu. Dalam kita menerima ujian ini. Pertama, kita tidak seperti apa kata tadi. Basyair-syair, maratok-ratok, atau maranggu-ranggu anak buah bagi perempuan, atau mengerotai baju. Ini bukan wujud keikhlasan, tidak. Walaupun nanti di penghujungnya dia ikhlas, tapi sebelumnya gitu. Dia lah mati nak ambon lah ikon baca ke. Kok kapalonyo ndak basawak kok di tangan so kapalonyo, di ranggu-ranggu nabuaknya, kok tangannya lah, kok apa kok di nampak sikapnya itu tidak menerima. Nah, ini hilang pahalanya, Pak. Hilang pahalanya. Yang boleh tu menangis, bukan maratok, Pak. Maratok tu mau untai-untai kato. Ya, berbuah tangis tu, Pak. Ya, berbuah tangis tu gitu. Orang masa jahiliyah dulu apa? Padahal sebelum Islam datang, itu berundang tu. Untuk maratok tu berundang. Baca harian. Masih ada, Pak. Ini bukan sikap menunjukkan keikhlasan, tidak. Justru ini menunjukkan sikap menentang takdir Allah. Ya kan? Menentang takdir namanya. Tak terima dengan apa yang ditakdirkan Allah. Ini bermasalah kita. Tak jadi ikhlas tu. Yang ikhlas itu dia berusaha menahan diri melakukan hal itu. Jalan-jalan kenyak kesnin, sambil mantau untai kato, menangis, maruang-rawang itu kan. Ini bukan bentuk keikhlasan. Bolehkah kita bersedih? Boleh. Nabi SAW ketika orang terdekatnya meninggal menangis kok. Tapi hanya sekedar menangis. Tak sampai untai-untai kato atau maratok-ratok dapat. Apalagi memukul-mukul badan. Ranggu-rangguan kapalo gay, itu kan? Ini tak boleh. Ini kita jaga, jangan sampai seperti itu. Ya, karena ini menunjukkan sikap kita tidak terima dengan takdir. Begitu juga dengan ujian yang lain. Misal begini, ambo punya HP. Ternyata HP ambo ku ambo latang di saku-saku sikwa. Ko contoh ya. Kemudian di satu tempat ambo duduk, balabut HP ko. Hilangnya atau pecahnya, rusaknya. Dah bisa dapat ke ambo. Di ko ndak sikko ambo latang HP tu ndak kayak tu tu. Ini tak boleh. Berbicara seperti itu. Ko sikko ko ndak sikko ambo latang dia ko ndak kayak tu tu. Mengalah sikko ambo latang dia ko. Itu dia. Menunjukkan kita mengingkari takdir. Karena apapun baik buruknya yang menimpa waktu takdir. Lah sudah Allah rencanakan sebelum lahir. Baik buruk, makanya rukun iman yang terakhir ya. Beriman kepada takdir baik dan buruk. Keburukan itulah sudah ditetapkan. Ndak nasiko kalau tak nak pergi susahnya. Ikut sebab ko. Nah, terkadang kita mencerca sebab. Wadat dan salah, dan kang petang kuat, tak jatuh ni kini tu. Kan gitu. Ya kan? Ini tak boleh. Ya. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Yang kita baca qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Ikulah takdir Allah, Allah berbuat sekendaknya. Minta ganti yang baru. Jangan ikut kita cerca. Jangan sebab keburukan tu cerca. Ya kan? Kau nak numpang motor ke Padang, kau nak macet tak kau dah. Kan banyak dah gitu, Pak. Ya nak? Banyak tak gitu. Apalagi bahasa-bahasa yang lain.
Ini menunjukkan kita tidak terima dengan takdir. Maka ini tidak boleh, Pak. Lalu ada pertanyaan kedua, Ustaz. Ha. Didik anak perempuan tadi kan. Kita dah berusaha mendidik sebaik-baiknya. Itu dah kita tetapi yang jelas barangkali pendidikan itu mungkin tidak bisa. Kalau sekolah selalu, tapi akidahnya selalu kita tanamkan kiranya itu. Tapi belakangan dia kembali dalam ibadah dia sudah melakukan kesirikan, melakukan bid'ah, yang kedua kembali kita sebagai orang tua. Apakah ada efeknya kepada anak-anak atau bagaimana kita menyalahkan? Ya. Pertama, seorang orang tua, ya, kita sebagai orang tua, ya. Nah, kita berikan dulu, tunaikan dulu kewajiban kita, mendidiknya, memberikan pemahaman agama yang benar, ya, dan semaksimal mungkin. Dan juga terus orang tua tidak ada batasan dalam memberi nasihat kepada anak, tidak ada batasan sampai mati batasannya, Pak. Nah, kalau kita selaku orang tua sudah berupaya sekuat mungkin, ya, ternyata sang anak tidak diberi hidayah oleh Allah. Artinya apa? Anak aku tak masuk anak sampai tu. Solatlah, cakapnya tak solat tu. Tutuplah aurat, cakapnya keluar buka aurat. Ini contoh, ya. Awak nasihati, 8 net dalam nasihati. Apa yang kita lakukan lagi? Doa. Doakan. Jangan berhenti menasihati dan mendoakan. Kalau toh ini tidak berhasil, mati dalam keadaan seperti itu, baru tugas awak lah lapeh, Pak. Baru tugas kita lah lapeh. Awak nanti akan bebas dari mereka. Tak tersangkut juga kalau awak lah semaksimal mungkin. Maka tetap Pak doakan terus. Apa lain yang dah kek awak, nasihati, datang ke rumah nasihati, doakan. Gitu, Pak. Nah, apa kalau sudah berarti apa nak tanggungjawab tu nak tidak sendiri? Ini urusan tugas kita, bukan bakti. Ya, adapun suami, dia juga akan kena ibas dari amanahnya. Sang suami akan kena ibas dari amanahnya. Jadi kalau dapat istri yang seperti itu, berat tanggungjawabnya, Pak. Berat tanggungjawabnya. Sama tugasnya sang suami, dia harus mendidik istrinya dengan hikmah. Tidak dengan kasar, Pak, tapi dengan hikmah. Biasanya kalau sang suami mengingatkan terus dengan hikmah, orang tua juga mendoakan, ya, hatinya akan lembut, Pak. InsyaAllah. Itu tergantung hidayah lagi. Namun kewajiban suami, ya, sama, mendidiknya, memperbaikinya, ya, dengan hikmah. Karena itu tanggungjawab suami, ya kan? Tanggungjawab. Wallahu ta'ala alam. Selesai? Atau kita sudah hampir asar? Dengan materi ini, saya pribadi menasihati diri saya dan kepada kita semuanya untuk senantiasa terus beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena nasihat ini adalah nasihat yang sangat baik untuk kita semuanya. Ya, nasihat ini untuk kita semuanya, untuk saya pribadi dan untuk kita semuanya. Siapapun kita, dimanapun kita, ya, saya berpesan menyampaikan nasihat ini, nasihat dari Allah dan Rasulnya, nasihat dari para ulama, ya, untuk menasihati diri saya dan kita semuanya, agar kita senantiasa terus beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Biasakan lisan kita untuk beristighfar, dan kita berharap di akhir hayat kita
dalam keadaan Allah mengampuni dosa-dosa kita. Ini yang kita harapkan. Demikian yang bisa kita sampaikan Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.